Hehehe warga Cinepiler, para kaum pecinta film, salam hangat bagi kita semua. Kini channel Cinepiler mau menyajikan alur cerita film yang keren abis nih buat kalian, yang bergenre crime, berjudul Unstoppable, dirilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh aktor Korea yang tidak asing bagi kaum Cinepiler. Ya, dia adalah Ma Dong-suk, aktor yang begitu terkenal sampai jadi aktor film Hollywood. Sekilas info, film ini menceritakan tentang seorang mantan gangster yang berusaha menyelamatkan istrinya yang diculik oleh kelompok sindikat perdagangan manusia. Set, langsung saja kita simak alur ceritanya. Sebelum itu seruput kopinya dulu ya guys. Oke, film ini berfokus pada seorang yang sehari-hari bekerja di tempat pasar ikan yang berprofesi sebagai penyuplai ikan ke pedagang. Pria ini bernama Kang Dong-chul. Dia bersama dengan sahabatnya yaitu Chun-sik. Mereka saat itu sedang menurunkan box ikan dan tampak mengantarkan pesanan ke pedagang di pasar. Terlihat di sana ada sebuah keributan kecil ketika seorang pedagang yang sedang ditagih uang pemeliharaan oleh beberapa pria yang merupakan orang dari perserikatan pedagang, yang ternyata itu adalah ketua serikat sendiri bersama anak buahnya. Di situ terlihat dia mendorong dan menyuruh si pedagang untuk pergi jika tidak membayar iurannya. Lalu Chun-sik yang melihat hal itu menggerutu kepada Dong-chul karena perwakilan serikat pedagang tersebut juga belum membayar upah mereka. Tidak lama setelah itu, Dong-chul menerima panggilan telepon dari seorang pria dan kemudian dia tergesa-gesa untuk pergi menemui pria tersebut. Lalu mereka pun bertemu pria itu yang bernama Ketua Pak dan rekannya yang bernama Ship Owner. Rupanya mereka ingin menawarkan investasi kepiting raja kepada Dong-chul. Namun Chun-sik melarangnya karena Dong-chul ini selalu kena tipu dengan bisnis investasi. Namun setelah melihat barangnya yang menggiurkan, akhirnya Dong-chul menerima tawaran mereka. Scene berpindah di sebuah panti jompo. Terlihat seorang wanita sedang berbincang dengan pria tua. Wanita itu ternyata adalah istri Dong-chul yang bernama Jisoo. Tidak hanya itu, ia juga bekerja di sebuah kafe demi mendapatkan penghasilan tambahan. Karena saking sibuknya, ia menyempatkan makan di dalam mobil. Ketika pulang, Dong-chul menceritakan tentang investasi kepiting raja kepada istrinya. Namun Jisoo marah karena Dong-chul selalu ikut investasi bodong yang ujungnya pasti kena tipu. Sehingga membuat Jisoo harus bekerja di dua tempat untuk membayar hutang-hutang suaminya. Adegan pun beralih kepada seorang bapak-bapak penghuni rumah susun, di mana bapak ini tiba-tiba didatangi oleh beberapa pria rapi yang diketuai oleh Gitai. Gitai ini merupakan seorang pengusaha dalam bisnis peminjaman uang sekaligus bos kriminal perdagangan manusia. Sehingga saat si bapak tak bisa melunasi hutangnya, dia pun berniat untuk membunuhnya demi mendapatkan uang asuransi yang dimiliki bapak tersebut. Tidak lama setelah itu, anak gadis bapak tersebut datang. Gita yang melihat kecantikan anak gadis itu, ia pun tertarik dan membawa gadis tersebut sebagai tebusan hutang bapaknya. Saat di perjalanan, sopir Gita tidak sengaja menabrak mobil Dong-chul. Dong-chul pun langsung turun dan memeriksa kerusakan di mobilnya. Lalu ia juga menyuruh sopir Gita keluar untuk membuat laporan kecelakaan. Tapi sopir itu tidak mau keluar. Dia mengajak berdamai dengan memberikan kartu nama dan bahkan melempar sejumlah uang kepada Dong-chul. Jisoo yang melihat itu tidak terima dan langsung memarahi sopir tersebut. Sehingga terjadi sebuah ketegangan ketika Gita memukul sopirnya sendiri dan meminta maaf atas kelalaian sopirnya tersebut. Yang menariknya adalah ketika Gitai melihat wajah istrinya Dong-chul, yakni Jisoo. Gitai pun nampak tertarik karena Jisoo memiliki wajah yang cantik dan bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Scene berpindah di toko swalayan di mana Chun-sik sedang menceritakan keluh kesahnya kepada Dong-chul mengenai kondisi keuangannya dan investasi kepiting raja. Di saat yang sama, Dong-chul menerima panggilan telepon dari Ketua Pak bahwa kapal pembawa kepiting raja ditahan oleh pihak berwenang Cina karena kapal tersebut melewati wilayah Cina. Mendengar hal itu, Dong-chul merasa gelisah dan menganggap ia telah ditipu dan bingung apa yang harus dikatakan kepada istrinya. Malamnya, Dong-chul mengajak Jisoo ke restoran mewah untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba Jisoo mengatakan bahwa ia ingin bercerai agar semua properti yang dimiliki oleh mereka tidak disita oleh bank. Dong-chul pun tentu saja menolaknya, dan ia juga mengatakan bahwa ia sudah berinvestasi kepiting raja sebanyak $100.000 dari hasil pinjaman. Mendengar hal itu, tentu saja Jisoo marah karena hutangnya yang dulu saja belum terbayar.
Bahkan Jisoo juga meninggalkannya saat Dongchul menyiapkan kue ulang tahunnya. Namun ketika di rumah, Jisoo merasa bersalah kepada Dongchul dan dia menyuruh Dongchul untuk segera pulang ke rumah. Ketika Jisoo sedang menunggu suaminya, muncul beberapa penjahat yang tiba-tiba meraksa masuk ke apartemennya dan menculik Jisoo secara beringas. Dan alangkah terkejutnya Dongchul ketika pulang tidak mendapati istrinya di sana, di mana kondisi apartemennya berantakan hingga dia menyimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk dengan Jisoo. Besok harinya Dongchul melapor kepada polisi, bahkan ia juga memperlihatkan sebuah rekaman CCTV. Namun saat kejadian ternyata CCTV itu tidak merekamnya karena telah dirusak oleh seseorang yang tak dikenal. Setelah keluar dari kantor polisi, Dongchul pun mendapat telepon dari seseorang. Ternyata pelaku penculikan Jisoo malam itu adalah dilakukan atas perintah Gi-tae. Gi-tae pun menyuruh Dongchul untuk pergi ke sebuah restoran, di mana saat Dongchul sudah sampai di sana, Gi-tae menelpon menyuruh Dongchul untuk membuka tas berisi uang yang ada di depannya. Dongchul pun semakin geram. Tak lama kemudian saat keluar dan mencari sumber suara orang yang menelepon, Dongchul melihat seorang pria rapi yang sedang memegang ponsel. Kemudian dia menyuruh Chun-sik mengejarnya. Namun saat dicek teleponnya ternyata itu bukan si penculik istrinya. Scene berpindah di kantor polisi. Dongchul membawa uang itu dan menyerahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Kemudian Dongchul melihat foto-foto yang telah hilang di papan pencarian. Setelah melihat itu, Dongchul beranggapan bahwa ia tidak bisa berharap banyak pada polisi yang kerjanya sangat lamban, dan dia pun memutuskan untuk mencari Jisoo dengan inisiatifnya sendiri. Tak ingin membuang waktu, Dongchul pun pergi ke kantor Perserikatan Pedagang untuk menagih upah yang selama beberapa bulan tidak dibayar. Namun Dongchul justru diusir oleh ketua K, sehingga terjadilah perkelahian dengan para anggota serikat pekerja. Disinilah akhirnya kita akan dipertontonkan betapa kuatnya dan jagonya si tokoh utama ini. Pada akhirnya ketua Kang harus rela memberikan sisa upah kepada Dongchul. Setelah mendapatkan uang dari ketua serikat tempatnya bekerja, Dongchul ditemani Chun-sik pun pergi ke seorang detektif swasta bernama Bir. Ini orangnya. Bir menjelaskan bahwa kasus istrinya bukan penculikan tapi perdagangan manusia, dan cukup banyak yang datang kepadanya dengan kasus yang serupa. Dengan perasaan kesal, Dongchul meninggalkan tempat tersebut, namun Chun-sik meyakinkan untuk menggunakan jasa detektif Bir karena dia adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Setelah meletakkan uang di meja si Bir pun mulai menjalankan tugasnya dan mencari informasi melalui CCTV. Kemarin ada seseorang yang diduga telah membawa tas yang berisi uang, lalu ia melacak plat nomor mobil itu dan berhasil mendapatkan data bernama Choi Min-sik. Mereka pun langsung pergi ke sana setelah menginterogasinya. Ternyata Choi Min-sik bukanlah pelakunya karena mobil itu sudah ia jual di tempat judi, yang mana dirinya memiliki hutang yang banyak akibat sering kalah main judi, sehingga dia tidak tahu menahu tentang siapa pelaku yang telah menculik Jisoo. Setelah itu mereka kemudian mendatangi tempat perjudian yang dimaksud Choi Min-sik. Setelah sampai sana, Dongchul dan kawan-kawan meminta informasi mengenai orang yang telah membeli mobil Choi Min-sik. Tapi si manajer itu pun terlihat tertawa, kemudian memanggil para penjaga untuk menghajar Dongchul dan kawan-kawan. Saat mereka bertiga berdiri, si Bir pun terlihat seperti jagoan dengan menyuruh Dongchul untuk mundur dan membiarkan dia yang menyelesaikan masalah ini. Namun dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi tanpa mempertimbangkan fisik yang memadai, si Bir pun akhirnya dikeroyok hingga akhirnya Dongchul tetap turun tangan untuk menghajar para penjaga tersebut. Dongchul pun lagi-lagi menunjukkan kebolehannya, di mana dia membanting satu persatu para penjaga tersebut hingga membuat mereka semua terkapar. Pada akhirnya si manajer pun mau kooperatif dengan memberikan sebuah kartu nama perusahaan yang telah membeli mobil tersebut, yang mana kartu nama itu sudah expired karena ternyata sudah cukup lama, yakni sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga Dongchul dan kawan-kawan masih belum bisa menemukan petunjuk kuat untuk mencari si pelaku penculik Jisoo. Ketika di perjalanan pulang, Bir terheran dengan kekuatan baku hantam Dongchul yang mengerikan dan menganggap kalau Dongchul bukan orang sembarangan. Dan ternyata benar. Setelah diberitahu oleh Chun-sik kalau Dongchul adalah seorang mantan gangster yang pernah membunuh seorang dengan mata tertutup. Mendengar hal itu, Bir mengatakan kalau si penculik telah mempermainkan orang yang salah.
Kemudian Doncul dan kawan-kawan pergi ke kantor polisi setelah mendapatkan kabar kalau mereka menemukan jasad wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Jisoo. Setelah Doncul melihat foto-fotonya, ternyata itu bukanlah Jisoo, melainkan adalah korban penculikan yang telah hilang 2 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Bir pun berhasil menemukan informasi tentang seorang korban yang mengalami kasus yang sama seperti si Doncul. Dan karena tak ingin membuang waktu, Doncul dan kawan-kawan pun langsung berangkat untuk menemuinya. Dan saat sudah bertemu, akhirnya Doncul dan kawan-kawan menemukan titik terang tentang orang yang telah menculik Jisoo, yang tidak lain adalah si Gitai, pria kaya pemilik perusahaan peminjaman uang sekaligus bos kriminal yang sering membeli istri orang untuk dijual ke luar negeri dan dijadikan sebagai wanita pemuas hidung belang. Pria itu pun mengungkapkan penyesalannya karena telah menjual sang istri hanya demi uang. Lalu ia pun memberikan sebuah buku petunjuk kepada Doncul. Tidak lama kemudian pria itu melakukan bunuh diri dengan cara loncat dari atas gedung. Setelah itu Doncul mendatangi alamat yang ada di buku itu, yang ternyata pria itu adalah sopirnya Gitai yang pernah menabrak mobilnya waktu itu. Lalu Doncul membawa sopir tersebut ke rumah detektif Bir untuk diintegrasi, dan ternyata hal itu diketahui oleh Gitai dari rekaman CCTV. Lalu ia pun menelepon Doncul. Adegan ini cukup membuat geram. Pasalnya Doncul harus melihat sang istri jambak-jambak rambutnya dan diancam akan dibunuh jika Doncul tidak membunuh anak buahnya karena dianggap telah berkhianat. Melihat hal tersebut, Doncul pun langsung mengambil tali dan mencekik supirnya itu hingga terjatuh. Melihat supirnya sudah tewas, Gitai pun tidak jadi membunuh Jisoo dan ia menyuruh Doncul untuk mengembalikan uangnya untuk menukarnya dengan istrinya. Setelah video call selesai, Doncul dan kawan-kawan pun segera menyadarkan anak buah si Gitai ini dengan menyayat kulit kepalanya agar aliran darahnya kembali normal, di mana Doncul tidak benar-benar membunuhnya dan hanya menutup pembuluh darahnya agar pria ini langsung pingsan. Adegan beralih ke markas tempat dikurungnya para korban kejahatan si Gitai, di mana akhirnya kita akan melihat kondisi Jisoo bersama para wanita malang lainnya yang bernasib sama. Kembali ke Gitai dan kawan-kawan, mereka mulai merencanakan untuk mencuri kembali uang Gitai yang berada di kantor polisi. Saat sampai di kantor polisi, Bir dan Chun-sik yang menyamar menjadi seorang jaksa mendatangi kantor polisi, namun rencana mereka tidak berjalan lancar. Polisi mulai mencurigai akan gerak-gerik mereka. Mengetahui penyamaran kedua temannya mulai terbongkar, Doncul berinisiatif meledakkan mobil salah satu detektif polisi untuk mengalihkan perhatian para polisi. Dan mereka pun berhasil kabur membawa uang tersebut. Kembali ke markas, di markas Gitai terlihat dia sedang memarahi anak buahnya karena telah menganiaya dagangannya yang cukup mahal. Lalu Doncul meneleponnya dan menanyakan tempat ketemuan untuk bertransaksi. Lalu Gitai menyuruh Doncul untuk datang saja ke markasnya. Dan ternyata Gitai berencana membunuh istrinya setelah berhasil uangnya kembali. Melihat kondisi sudah sepi, Jisoo dan temannya berniat melarikan diri melalui jendela, tetapi hanya Jisoo saja yang berhasil melarikan diri dari sana karena keburu datangnya anak buahnya Gitai. Ia pun langsung memberhentikan taksi dan menyuruhnya untuk diantar ke polisi, tapi tiba-tiba di sana macet dan membuat Jisoo berinisiatif untuk keluar dan berlari karena kantor polisi yang sudah dekat. Namun sayangnya ketika akan sampai, tiba-tiba Gitai datang dan menangkapnya lagi. Sesampai di tempat persembunyian, Doncul langsung mengajar satu persatu anak buah Gitai, set pokoknya. Doncul terus maju untuk mencari keberadaan sang istri, namun anak buah Gitai terus muncul dan mengepungnya. Namun karena Doncul yang pro, semua anak buah Gitai bukan tandingannya dan membuat mereka tumbang satu persatu. Hingga akhirnya datanglah orang yang terlihat lebih bongsor daripada Doncul yang membuat Doncul terus dihajar, namun akhirnya ia langsung membalikkan keadaan dan membuatnya KO. Sementara itu, Bir dan Chun-sik membebaskan tahanan wanita yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang lain. Saat Doncul ke kamar, ia melihat jendela sudah bengkok dan beranggapan bahwa istrinya telah melarikan diri dan ia pun langsung pergi mencarinya. Sedangkan markasnya Gitai sudah didatangi polisi setelah mendapatkan laporan. Ketika dalam perjalanan, mobil Doncul berpapasan dengan mobil Gitai. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Gitai yang menyadari hal tersebut langsung menyuruh sopirnya untuk kabur. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi cukup menegangkan. Doncul berusaha menahan mobil Gitai dari depan.
Lalu tabrakan kedua mobil itu tidak dapat terhindarkan yang membuat mobil Dongchul terguling dan jatuh ke bawah bukit seberang jalan. Dengan sangat emosinya, Gitai membawa kapak dan menghampiri Dongchul yang terlihat tidak ada pergerakan. Saat Gitai lengah, Dongchul menariknya ke dalam mobil dan memukulnya berkali-kali hingga terlempar keluar mobil. Gitai langsung berpura-pura minta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun karena Dongchul terus mendekat, Gitai langsung mengeluarkan pisaunya mengancam untuk bunuh diri. Tapi dengan sigap Dongchul berhasil menangkisnya dan ia juga mematahkan pergelangan tangan Gitai. Dongchul terus menghajar muka Gitai tanpa ampun sehingga membuat Gitai pun tepar. Setelah itu Dongchul langsung menuju mobil Gitai dan menyadarkan Jisoo. Terjadilah momen yang sangat dramatis. Dengan semua hal yang buruk terjadi, di akhir film terlihat Dongchul yang menggunakan jas mewah bersama istrinya menuju sebuah restoran. Yang ternyata kini Dongchul telah menjadi bos restoran kepiting raja. Dongchul pun akhirnya bisa sukses besar atas investasi kepiting raja yang dilakukannya. Mereka terlihat berbahagia sambil makan kepiting raja tersebut. Tamat. Yeay. Pesan dari film ini, seburuk-buruknya seorang laki-laki, dia tidak akan memaafkan siapapun jika itu menyangkut keluarganya ya guys. Nantikan cerita-cerita film menariknya hanya di sini di channel Cinepiller. Goodbye, see you on the next time.